Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman LPI yang saya banggakan, semoga perkumpulan kita di pagi hari Jumat ini di tempat yang berkah ini mendapatkan kebaikan buat kita semuanya. Terutama harapannya selesai kita dari majelis ini, dari tempat ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak doa begitu? Boleh. Jadi perbanyaklah doa. Jadi doa itu sebagai ibadah buat kita. Jadi jangan sampai punya pikiran karena sudah berdoa terus seolah-olah kayak Allah harus mengabulkan. Enggak begitu. Tapi jadikan doa itu sebagai bentuk ibadah, ya, ibadah kita. Jadi kalau kita nganggap doa itu sebagai ibadah, maka kita nggak akan menuntut Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Biar Allah yang memberi sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ya. Belum tentu apa yang kita minta adalah yang terbaik buat kita, benar nggak? Ya. Kenapa Pak Iqbal sampai sekarang belum dikasih mobil? Karena Allah tahu sayang sama Pak Iqbal. Takutnya kalau dikasih mobil ngebut-ngebutan, ya, bayar pajaknya nunggak. Nah itu jangan sampai, Allah nggak mau seperti itu. Makanya sampai sekarang Ustaz Iqbal nggak dikasih mobil. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah dengan harapan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-10 yang temanya adalah sungguh agama ini mudah, agama Islam itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Rawahul Bukhari. Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bertutur bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mudahkanlah dan jangan mempersulit, buatlah gembira dan jangan membuat orang-orang lari ketakutan. Hadis ini riwayat Bukhari. Kalau udah riwayat Bukhari itu udah sepakat seluruh ulama, udah nunduk-nunduk aja dah, iya. Nggak bisa dikira-kira lagi kalau udah riwayat Bukhari ya. Nah teman-teman semua, kita harus yakin agama yang kita anut, agama yang kita peluk ini adalah agama yang sangat mudah. Tidak ada kesulitan sedikit pun. Dari mana kita tahu? Dari ajaran Rasulullah. Dari mana kita tahu? Dari syariatnya Rasulullah. Syariat yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan lagi kepada kita, dan itu semuanya kemudahan, nggak ada yang sulit. Contoh yang sangat jelas adalah ketika kita tidak mampu sholat berdiri, kita disuruh duduk. Kalau nggak sanggup duduk disuruh tidur. Kalau nggak sanggup tidur disuruh isyarat. Kalau nggak sanggup dengan isyarat, pakai hati. Kalau nggak sanggup pakai hati, dibantuin, yaitu disolatin. Itu sampai seperti itu. Dan jangan salah, semua ibadah yang dibebankan, yang diwajibkan kepada kita, itu adalah di dalamnya banyak kemudahan. Ya. Kemudian muncul pertanyaan begini. Enggak Ustaz, enggak begitu. Buktinya sholat tahajud berat banget Ustaz itu. Susah banget saya bangun untuk sholat tahajud. Susah banget saya untuk berzakat. Itu buktinya berat Ustaz katanya. Ada enggak yang punya anggapan seperti itu? Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti ini ahli tahajud semuanya nih. Iya. Jadi begini, teman-teman harus sadari dan harus pahami bahwa yang membuat berat kita beribadah itu cuma satu sebabnya. Apa? Nafsu.
nafsu dalam diri kita. Makanya nafsu itu harus diperangi dengan cara banyak puasa, banyak zikir, kurangi makannya dikurangi, jangan diturutin terus tuh mulut. Kalau mulut mah masuk aja terus semuanya, cuma kasihan perutnya. Orang kalau udah banyak makan biasanya males ibadahnya. Itu udah hukum alam begitulah, dari zaman bahla udah begitu. Nah, jadi kembali lagi, yang membuat kita berat dalam beribadah itu bukan karena ibadahnya itu sendiri yang memberatkan, bukan, tapi nafsu dalam diri kita. Nafsu itu adalah kecondongan kepada melawan perintah Allah. Jadi setiap kecenderungan kita melawan perintah Allah itu pasti dilatar belakangi oleh nafsu. Makanya ada ulama yang membuat teknik yang sangat bagus. Ada pertanyaan begini, ini teman-teman pasti pernah merasakan dan menemui kasus seperti ini. Apa itu? Ustadz, gimana cara kita menentukan sikap dalam melakukan dua kewajiban, dua ibadah yang menurut kita sama-sama harus dikerjakan saat itu, harus dilakukan saat itu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mana yang paling utama yang harus kita dahulukan? Itu ada caranya. Misalnya di waktu yang bersamaan kita harus mengerjakan sholat, dan di waktu yang bersamaan juga kita harus infak misalnya. Mana yang harus kita dahulukan? Atau di waktu yang bersamaan kita harus menolong orang, tapi di waktu yang bersamaan kita juga harus menolong keluarga kita yang memang saat itu juga lagi kesulitan misalnya. Coba, kalau ada kasus yang seperti ini, bagaimana cara memutuskannya? Bang Ujang gimana? Pernah nggak menemukan sebuah kondisi di situ kita harus memilih, tapi kita punya pikiran ini dua-duanya penting nih, dua-duanya harus dikerjain dan dua-duanya nggak mungkin ditinggalin. Caranya bagaimana itu? Gimana Pak Iqbal? Minta arahan ke siapa? Ustaznya nggak ada ceritanya, ustaznya nggak ada. Jadi di situ cuma diri kita sendiri. Nah, ulama memberi cara, ulama memberikan solusi. Ini bantahan bagi sebagian orang. Ayo kita kembali ke Al-Quran, kembali as-sunnah. Kalau cuma kembali ke Al-Quran, ke as-sunnah, nggak kembali ke ulama yang menjelaskan, kita kesulitan. Ya. Jadi ulama memberikan cara di mana ketika kita dihadapkan kepada dua kewajiban, dua ibadah, mana yang harus kita lakukan, sedangkan di situ dua-duanya penting, dua-duanya istimewa misalnya, maka kata ulama cari yang paling berat menurut nafsu. Cari yang paling berat menurut nafsu, nah itu kerjain. Karena apa? Kalau nafsu kita condong kepada yang satu, itu berarti kita mengikuti nafsu kita, dan di situ salah. Walaupun dua-duanya ibadah, tapi kalau sudah dilatar belakangi dengan motivasi nafsu tadi, gue yang ini aja, ini kayaknya mudah nih. Nah, berarti nafsu kita sudah main di situ. Nah, arahan dari ulama, kita kerjakan yang bertentangan sama nafsu kita. Itu yang istimewa. Jadi jangan memperturutkan nafsu. Biasanya kalau nafsu itu selalu memilih yang memudahkan, yang paling gampang, yang paling ringan, dan yang paling simpel. Itu nafsu. Walaupun kalau kita lihat ayat-ayat tertentu atau hadis-hadis tertentu, kerjakanlah yang ringan-ringan. Itu betul, benar, ada. Nah, tapi ketika kita bertemu dengan redaksi teks dalil yang seperti itu, kita jangan langsung membenturkan. Ya, jangan langsung, wah gimana nih Ustaz Marzuki, yang satu disuruh cari yang mudah, yang satu disuruh menjauhkan yang gampang-gampang. Enggak, jadi ini dua bab yang berbeda. Yang satu tentang nafsu, yang satu tentang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan.
Kalau berbicara tentang ajaran kita, Allah itu bilang agama Islam itu mudah, jangan dipersulit, tapi jangan juga digampang-gampangin gitu ya. Nah, yang satu lagi yang tadi saya sampaikan tentang nafsu itu beda lagi pembahasannya gitu ya. Jadi jangan dibentur-benturkan antara dua hal yang terlihat seperti kontroversi, tapi sebenarnya karena keterbatasan ilmu kita, makanya sepintas kayak kontroversi. Padahal kalau diteliti lagi itu sangat jauh babnya ya, pembahasannya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi dari hadis ini sebenarnya singgungan buat kita semua agar selalu mempermudah saudara kita, jangan mempersulit ya. Apapun saudara kita yang dia butuhkan, yang bisa kita lakukan, permudah, karena itu akan menjadi asbab nanti kita dimudahkan juga masuk ke surganya Allah gitu. Tapi kalau kita mempersulit saudara kita, Allah juga akan mempersulit. Jadi kemudahan yang dimaksud di sini adalah kemudahan dalam urusan saudara kita. Jadi jangan jangan mencari alasan yang seolah-olah wah nggak bisa, urusan ente belakangan, urusan saya dulu. Nah itu udah nggak bener tuh yang begitu tuh ya. Jadi yang utama adalah mendahulukan saudara kita. Makanya kalau teman-teman ingat sejarah perang yang di situ sangat sangat heroik, yang ketika perang kemudian ada sahabat air, datanglah sahabat ini membawa air, terus di sebelahnya ada sahabat yang berteriak juga air, terus kata sahabat yang pertama berikan air ini kepada dia, disamperin orang itu, terus ada lagi di sebelahnya air, tolong berikan air ini kepada yang sebelah sana saja. Nah ketika sampai di sana orang yang di sana meninggal, kemudian dia datang lagi ke yang nomor 2, yang nomor 2 juga meninggal, yang ketiga juga meninggal, dan seterusnya. Nah ini contoh buat kita. Jadi dahulukan saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita dan mudahkan ya. Nah dulu di zaman sahabat ada Rasulullah, ada masjid. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah kaget, kok ini ada tali ya, ada tambang, ini tiang, ada tambang, seret. Lalu Rasulullah tanya sama sahabatnya, ya sahabatku, ini tali bekas apaan gitu bahasa kita mah ya. Terus ada sahabat bilang, ya Rasul itu tali punya si Fulan. Oh punya si Fulan, ada di sini talinya gitu kan. Lalu Rasulullah tanya, Fulan ini tali bekas apa? Ya Rasul, saya kalau udah nggak kuat berdiri, udah mau ngantuk-ngantuk, saya akan melilitkan tangan saya di tambang itu ya Rasul, supaya saya tetap bisa berdiri untuk sholat. Ini sahabat nih, saking pengen mencari keutamaan sholat, dia sampai memaksakan supaya bisa berdiri ke sholat di masjid itu dengan menggunakan tambang. Jadi buat sandaran, buat menahan tubuhnya supaya nggak oleng gitu ya. Nah, lalu Rasulullah bilang apa? Kalau engkau tidak sanggup berdiri, maka duduklah. Atau kalau memang engkau mengantuk ketika sholat, tidurlah. Tidur dulu, baru sholat. Itu salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ini contoh yang memang iya. Jadi Allah sangat memberikan kita kemudahan-kemudahan itu. Kenapa kita seolah-olah kayak berat? Ya itu tadi, karena kita masih mengikuti nafsu kita. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas nih tentang nafsu nih, karena ini sesuatu lah. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.